Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar? Kembali lagi nih dengan saya Ahmad Husain Huzazuli, yang tentunya mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta dengan NIM 212111258 dari kelas HES 3G dengan matkul fikih siasah. Pada materi kali ini saya akan menjelaskan tentang dasar pembentukan ilmu fikih siasah serta sumber dan ruang lingkup fikih siasah. Yang pertama, yaitu dasar pembentukan fikih siasah. Secara etimologi, fikih merupakan bentuk masdar yang bermakna faham. Fikih berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan, ucapan, dan atau tindakan tertentu. Fikih secara istilah menurut ulama usul yaitu ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara amaliyah yang digali dari dalil-dalilnya secara terperinci. Siasah sendiri berasal dari kata bahasa Arab yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah. Siasah juga berarti pemerintahan dan politik atau menuntut kebijaksanaan. Siasah juga dapat diartikan administrasi dan manajemen. Jadi, siasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan pemerintahan dan politik. Artinya, mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan. Secara terminologi, siasah dalam lisan Al-Arab berarti mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Dalam Al-Munjid, siasah adalah pembuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang selamat. Siasah adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri maupun di luar negeri, yaitu politik dalam dan luar negeri, serta kemasyarakatan, yaitu mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqomah. Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan siasah sebagai undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Pada prinsipnya, definisi yang dikemukakan memiliki persamaan. Siasah berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka kepada kemaslahatan dan menjauhkannya dari kemudaratan. Definisi-definisi tersebut menegaskan bahwa wewenang membuat segala hukum, peraturan, dan kebijaksanaan yang berkaitan dengan pengaturan kepentingan negara dan urusan umat guna mewujudkan kemaslahatan dan umum terletak pada pemegang kekuasaan, yaitu pemerintah. Karenanya, segala bentuk hukum, peraturan, dan kebijaksanaan siasi yang dibuat oleh pemegang kekuasaan bersifat mengikat. Ia wajib ditaati oleh masyarakat selama produk itu secara substansial tidak bertentangan dengan jiwa syariat. Secara garis besar, ruang lingkup dari fikih siasah sendiri yaitu: pertama, peraturan dan perundang-undangan negara sebagai pedoman dan landasan ideal dalam mewujudkan kemaslahatan umat. Kedua, pengorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan kemaslahatan. Ketiga, hubungan antar penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan negara. Dan kita menyederhanakan lagi dengan yang pertama, yaitu politik perundang-undangan. Siasah Dusturiyah meliputi pengkajian tentang penetapan hukum oleh lembaga legislatif, peradilan oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan oleh birokrasi dan eksekutif. Yang kedua, politik luar negeri. Siasah Dauliyah meliputi hubungan keperdataan antara warga negara muslim dengan warga negara non-muslim yang berbeda kebangsaan, dalam kurung hukum perdata internasional, hubungan diplomatik antar negara muslim dan non-muslim. Yang ketiga, politik keuangan dan moneter. Siasah Maliyah meliputi sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan atau hak-hak publik, dan pajak dan perbankan. Jadi, secara garis besar tersebut, manfaat dari mempelajari fikih siasah sendiri ini yaitu: yang pertama, kita dapat mengetahui dan mengatur peraturan dan perundang-undangan negara sebagai pedoman dan landasan ideal dalam mewujudkan kemaslahatan. Yang kedua, kita dapat mengetahui juga
pengorganisasian, dan pengaturan untuk mewujudkan kemaslahatan. Yang ketiga, kita juga dapat memahami dan mengetahui apa yang tentang mengatur hubungan antara pengusaha dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan negara yang tentunya sudah dicantumkan dalam ruang lingkup fikih siasat tadi. Ya, sekian video dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jangan lupa ya guys, subscribe, like, dan share kepada teman-teman kalian agar video ini dapat bermanfaat untuk khalayak umum dan bisa menghasilkan kebaikan. Terima kasih dari saya Ahmad Yusuf Zazuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.